AGMPD yang sama-sama kita hormati para pimpinan hadir membersamai kita semua. Ada Kordif PP Datin Mas Jaya, Kordif Pencegahan Mas Budi, ada Kordif SDMOD Mas Anis, dan yang satu Kordif HPS insya Allah masih dalam perjalanan karena ada kegiatan. Yang sama-sama kita hormati teman-teman semua, seluruh staf Bawaslu Kabupaten Pekalongan yang luar biasa pada pagi hari ini dengan semangat yang luar biasa di tanggal muda lagi ya. Nah, ini awal kita melaksanakan kegiatan jumpa mengaji ya. Mudah-mudahan dirahmati Allah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang kami hormati, selanjutnya yang saya banggakan akhinal kiram Mas Yamroni dan seluruh ex Badan Ad Hoc Bawaslu Kabupaten Pekalongan ya, dari Panwascam se Kabupaten Pekalongan yang pada pagi hari ini juga ada beberapa yang mengikuti serta seluruh masyarakat se-Indonesia barangkali ada yang juga mengikuti kegiatan ini yang luar biasa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala semua. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada pagi hari ini semua masih diberikan nikmat, nikmat sehat, nikmat sempat untuk mengikuti kegiatan yang penuh barokah ini di majelis yang penuh barokah ini, yaitu kita awali kegiatan jumpa mengaji. Jumpa mengaji itu Jumat pagi mengaji. Kenapa kok dilaksanakan hari Senin? Karena memang kita masih melaksanakan kebijakan Bawaslu RI untuk memenuhi surat edaran yaitu adanya kebijakan WFA, sehingga ketika WFA itu pada hari Jumat hanya 50%, maka kegiatan jumpa mengaji ini kita geser di hari Senin ya. Ini harapannya banyak yang mengikuti seperti itu. Sekali lagi mudah-mudahan kegiatan ini nanti bisa bermanfaat ya. Kita ambil, kita petik hikmah dari kegiatan ini dan nanti kita dengarkan bersama-sama tausiah dari Pak Dr. Haji Nuridin SAG MPD yang bisa kita ambil dan kita serap intisarinya, kita bisa aplikasikan, implementasikan di dalam kerja kita untuk kemanfaatan, kemaslahatan Bawaslu Kabupaten Pekalongan. Bapak Ibu yang kami hormati, ada beberapa tujuan yang akan kita capai. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan keimanan, yang mana dengan tertingkatnya iman itu maka akan memiliki impact pada kinerja kita. Ini harapan kita semua. Yang kedua yaitu untuk menjaga integritas kita sebagai pengawas pemilu dalam bekerja, sehingga kita bisa menjaga marwah Bawaslu sebagai lembaga publik. Hal ini sesuai dengan visi dari Bawaslu Republik Indonesia, yaitu menjadikan lembaga yang terpercaya. Ini harapannya seperti itu. Mari kita dengar bersama-sama materi tausiah dari beliau, Bapak Dr. Haji Nuridin SAG MPD, dengan tema aktualisasi iman, ilmu, dan amal dalam menjalankan tugas di Bawaslu. Untuk selanjutnya, waktu dan tempat disilahkan kepada beliau. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung berarti? Ya, monggo, Baik. Pak Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suara saya terdengar jelas. Jelas. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ketua Bawaslu Kabupaten Pekalongan beserta jajaran pimpinan Bawaslu yang sama-sama kita hormati, seluruh staf Bawaslu Kabupaten Pekalongan, atau siapapun yang hadir pada majelis ilmu pagi hari ini. Dan ada adik saya ini, Mas Zamroni, juga alhamdulillah bisa ikut hadir sebagai sebagai penasehat Bawaslu apa ini Mas? Penasihat Ya, boleh lah. baik. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya pagi ini Allah pertemukan kita di majelis yang sangat mulia ini, majelis ilmu, meskipun dilaksanakan secara online, tapi insya Allah tidak mengurangi keberkahan dari Allah dibanding dengan offline, insya Allah ya sama saja mudah-mudahan ya. Meskipun juga mudah-mudahan nanti pada saatnya juga bisa ketemu, bisa dalam event yang sama maupun event yang berbeda begitu. Tapi insya Allah mudah-mudahan ini satu pertemuan yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, tema ini rasanya tidak cukup disampaikan dalam kurun waktu setengah jam. Oleh karena itu, insya Allah saya, kalau nanti kemudian nggak tuntas dan kemudian mau dituntaskan di lain waktu, insya Allah atas izin Allah, insya Allah saya siap begitu. Tapi setidak-tidaknya ini tema yang mendasar yang menjadikan kita mudah-mudahan lurus benar di jalan Allah melalui ikhtiar kita setidak-tidaknya hari ini dikasih amanah di Bawaslu, insya Allah. Baik, saya ingin mengawali kajian ini dengan satu kisah yang saya kira kisah ini sudah masyhur, sudah sering disampaikan, tapi tidak ada salahnya kemudian saya sampaikan ulang untuk review ya, reminding ya kisah ini. Jadi ada seorang alim yang sangat bijak ketika mendidik anaknya, diajak jalan-jalan, ya kan, naik kuda, ya, pernah mendengar ya. Lalu kemudian si ayah ini, si orang alim ini menyampaikan kepada anaknya, nak silakan naik ke atas kuda, ke punggungnya, biar saya yang nuntun. Tentu saja si anak menolak ya. Ya janganlah ayah, masa saya yang naik di atas, ayah yang harus menuntut kuda itu. Dengan bijak kemudian si ayah menuruti keinginan anak, naiklah ke punggung kuda si ayah, kemudian anaknya yang nuntun. Melewati satu perjalanan, tentu kemudian melewati pula kerumunan orang. Dan di kerumunan itu ada orang berkomentar, ayah yang tidak tahu diri katanya. Enak-enak naik di atas punggung kuda, sementara anaknya disuruh nuntun, capek. Nah, mendengar komentar itu, kemudian beberapa langkah berikutnya berhenti. Si ayah bertanya, apa pendapatmu nak terhadap komentar itu? Si anak termenung, lalu kemudian mengambil satu solusi. Kalau begitu berarti tadi benar ayah. Saya yang harus naik ke atas punggung kuda, biar ayah yang nuntun. Baik, silakan kamu naik ke atas punggung kuda, saya yang nuntun. Dilanjutkanlah itu perjalanan dan
sekali lagi karena di perjalanan itu juga banyak orang, maka berjumpa lagi dengan kerumunan orang lain. Dan komentarnya tentu akan berbeda dari komentar yang pertama. Komentar ini juga tidak kalah nyinyir dari yang pertama. Anak tidak tahu diri, orang tua yang sudah sepuh disuruh nuntun malah dia enak-enakan naik di kuda itu. Lagi-lagi kemudian si ayah meminta pendapat anaknya ini, nak bagaimana pendapatmu? Tadi saya naik dikomentari seperti itu, sekarang kamu naik seperti itu. Kira-kira apa solusinya? Kalau begitu kita naik aja ya, kudanya dua-duanya, kita naik ke atas punggung kuda dua-duanya itu. Lalu kemudian dinaikilah kuda itu dua-duanya, si ayah sama anaknya itu. Lalu kuda itu berjalan, lagi-lagi melewati kerumunan orang, dan komentar orang juga tambah nyinyir. Anak sama ayah sama-sama tidak tahu diri. Kuda satu dinaiki dua orang. Kuda satu dinaiki dua orang. Lalu kemudian si ayah juga masih memancing terus apa solusi yang ingin disampaikan oleh anak. Ditanyalah kemudian, tadi saya salah naik ke atas, kemudian kamu juga dianggap salah naik di atas. Sekarang kita naik bareng-bareng juga salah. Apa kemudian pendapatmu? Ya udah ya, kalau gitu nggak usah dinaikin aja lah, kita tuntun lah kuda ini. Dituntunlah kuda itu, dan ya saya kira kita sudah bisa menebak komentar orang juga seperti apa. Sudah bawa kuda kok nggak dinaikin, ngapain? Terus bawa motor PCX gitu kan. Terus bawa mobil Alphard kok nggak dinaikin, malah didorong kan gitu, kira-kira gitu. Netizen Ya, kemudian si ayah bertanya, apa nak solusinya? Yang ini seperti komentarnya seperti itu, yang itu seperti itu. Si anak diem, nggak bisa jawab. Saya bingung ya, apa-apa kita dianggap salah, apa-apa kita dianggap keliru. Nah, baru di momentum itulah kemudian masuklah pendidikan dari seorang ayah yang bijak. Nak, selama kamu masih nuruti komentar orang, selama kamu masih menuruti apa yang disampaikan oleh orang, dan kamu tidak punya iman, kata kunci ini, dan kamu tidak punya iman, kamu akan terus terombang-ambing dengan komentar itu. Selama kamu tidak memiliki iman, keyakinan, kamu akan terombang-ambing dengan komentar itu. Masuklah itu pendidikan kepada si anak, lalu kemudian si ayah ini melanjutkan perjalanan dengan nyaman karena sudah merasa berhasil memasukkan satu nilai iman melalui satu proses perjalanan ya dia. Kemudian anak ini mengerti apa yang dimaksud oleh ayahnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini tadi kita mulai jam 9 lewat 10 ya. Apa lewat berapa tadi? Ini berarti sebelum jam 10 kita selesai ya. Saya ingin disiplin waktu, kalau setengah jam ya setengah jam itu. Baik, nanti kalau nggak selesai nggak apa-apa, dilanjut lah ya. Bapak. Baik, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, kata kunci tadi iman. Pertanyaan berikutnya adalah apa sih itu iman kan gitu? Iman itu apa? Iman itu ya saya singkat saja, ada definisi yang masyhur yang sering disampaikan di hadis arba'in yang kedua. Ya kan? Hadis kedua arba'in itu. Saya kira ini, saya kalau ngomong hadis nguyai segoro sama orang Pekalongan itu, saya nguyai segoro yang ngomong hadis Quran ini. Udah hafal dengan, apalagi hadis arba'in cuma 40 kan. Ya, tapi saya sampaikan ini. Jadi hadis ini panjang. Hadis ini panjang dari Umar radhiyallahu an, ya, pada satu ketika, satu majelis, singkat cerita, Rasul kedatangan seorang laki-laki yang berbaju putih, ya kan? Bajunya putih, rambutnya hitam, ya. Dia tidak nampak sebagai musafir gitu. Dan kemudian para sahabat yang mengelilingi Rasul itu tidak ada yang mengenalnya. Kijanjane sopoan gitu kan. Nah, tiba-tiba duduk di depan Rasul, ya, menyandarkan lututnya kepada lutut Rasul, jadi nempel lutut. Kalau misalnya kita duduk bersila itu, ya, beliau juga bersila, lututnya nempel. Ya, para sahabat kaget, kisopoto kiwong nggak kenal, tiba-tiba datang dengan
posisi duduk yang sedemikian akrab, kan kira-kira begitu. Nah, orang ini kemudian ya, nah ini saya potong aja ya. Hadisnya panjang soalnya kalau saya bacakan semua. Lelaki itu bertanya kepada Nabi tentang Islam, ya, tentang iman, tentang ihsan ya. Saya potong tentang iman aja. Kabarkanlah kepadaku tentang iman. Ya. Kemudian Rasulullah menjawab, Anda beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitabnya, Rasulnya, hari akhir, dan Anda beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Lalu kemudian dijawab dengan benar. Saya nggak akan merinci yang 6 itu ya. Saya nggak akan merinci itu. Tapi inti dari jawaban Rasul itu adalah tadi keyakinan. Poin penting dari dialog ini adalah keyakinan. Bapak Ibu, maaf gelasnya jelek. Gelasnya jelek. Dalam setiap kehidupan kita akan lebih dulu membutuhkan keyakinan. Kalau saya ragu di dalam gelas ini isinya apa, katakanlah sama-sama putih warnanya, tapi saya ragu, kira-kira saya jadi minum apa enggak? Enggak jadi minum. Tapi kalau saya yakin, saya jadi minum apa enggak? Jadi. Bahwa kemudian yang diminum ternyata air mentah lain soal. Tapi dari awal saya udah yakin bahwa ini air, saya minum. Sama. Kalau Anda dari awal mungkin tidak yakin memakai baju warna biru misalnya, ya nggak akan dipakai. Tadi pagi, enggak cocok misalnya, kecuali sudah seragam ya. Misalnya hari Senin pakainya baju apa, misalnya kalau PNS apa, segala macam itu. Ya, itu pun juga butuh keyakinan, ini jenis dicuci apa durung toh? Ini sudah disetrika apa belum, dan segala macam itu. Dengan proses yang sangat cepat itu keyakinan itu. Dalam banyak hal, dalam banyak kehidupan itu, kita akan selalu dihadapkan pada keyakinan. Kalau yakin, kita akan ambil itu. Tapi kalau ragu-ragu, tidak mungkin. Demikian pula makanan. Kita akan makan kalau kita yakin mantep ini halal bagi muslim ya. Makan. Kalau ragu-ragu, akan makan. Sama. Mengambil keputusan untuk menaiki kuda itu keyakinan. Bahwa kemudian dianggap salah, itu lain soal. Nah, cuman masalahnya, keyakinan itu kan banyak. Kan gitu. Termasuk keyakinan terhadap Tuhan. Pelan-pelan ya, pelan-pelan ini ya, pelan-pelan. Karena begitu beragamnya keyakinan, maka sudah barang pasti hanya satu keyakinan yang paling benar. Hanya satu keyakinan yang paling benar. Dan keyakinan yang paling benar itu adalah keyakinan terhadap kebenaran yang sebenar-benarnya milik pemilik kebenaran. Maka kemudian jawab Rasul itu adalah iman kepada Allah, pemilik kebenaran itu. Itu menjadi pondasi awal kita semua dalam banyak kehidupan, dalam banyak dinamika kita itu. Yang malaikat dan seterusnya nggak akan saya sampaikan. Keyakinan kita kepada Allah adalah pondasi yang paling mendasar. Maka beriman kepada Allah tidak sekedar kemudian kita meyakini keberadaan Allah, meyakini eksistensi Allah, tidak. Tetapi beriman kepada Allah juga ada konsekuensi dari keyakinan itu. Karena kita yakin terhadap segala sesuatu yang pasti benar, maha benar, maka ada konsekuensi dari keyakinan itu. Ambil contoh, ini mulai masuk dikit-dikit ya. Allah Esa, Allah Tunggal, tidak ada sekutu baginya, tidak beranak dan diperanakan. Satu. Dan itu paling logis. Itu paling logis. Ya logis, betul, memang logis. Saya ngutip kalimatnya Gus Baha,
Tidak mungkin ketiadaan berasal dari, tidak mungkin sesuatu yang ada berasal dari ketiadaan. Saya ulangi, tidak mungkin sesuatu yang ada berasal dari ketiadaan. Sesuatu yang ada pasti dari sesuatu yang mengadakan, dan itu yang paling awal. Maka di dalam akidah Asy'ariyah kan ada wujud, qidam, baqo, mukhalafatul lil hawaditsi, qiyamuhu binafsihi. Itu kalau mau diure, ya sudah satu, nggak mungkin lebih. Dia awal, nggak ada yang lebih, nggak ada yang mengawali, dia akhir, nggak ada yang mengakhiri, dan dia beda dengan makhluknya. Qidam paling dahulu. Jadi kan kalau kita di musola, di masjid kan sering jadi nadom itu. Wujud, qidam, baqo gitu kan. Itu satu tunggal. Nah, konsekuensi dari keyakinan kita terhadap sesuatu yang tunggal, yang esa ini, ada implikasinya, terutama di dalam kehidupan kita. Orang yang beriman pasti orang yang tahu bahwa yang menciptakan ini semua adalah Allah. Orang yang beriman pasti yakin bahwa karena yang menciptakan Allah, maka sudah barang pasti Allah mengetahui apa yang diciptakan. Sebagaimana misalnya kalian, Anda semua, misalnya kita semua membuat gelas. Gelas ini bahannya dari apa, kan gitu kan? Ukurannya berapa gitu kan? Bahannya seperti apa, warnanya apa? Kita ngerti, karena kita yang membuat gelas ini. Kita apalagi ini saya bawa contoh apa lagi? Ya buku misalnya, kita buku kecil ini, ya, kertasnya dan seterusnya itu ukurannya berapa dan segala macam itu kita tahu. Sama juga kemudian Allah tahu terhadap apa yang diciptakannya dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Maka tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Saya ulangi sampai 3 kali ya. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Itu keyakinan. Itu dulu nancap di hati kita sebagai personel Bawaslu. Itu dulu nancap. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Maka iman kita meyakini betul Allah Maha mengawasi. Itu dulu. Allah Maha mengawasi. Ini kalau ini ada jok aja nah, kalau ini jok aja, intermezzo aja. Pemilu rano Bawaslu jadi ora apa-apa. Pemilu nggak ada Bawaslu nggak apa-apa. Kalau personel yang bertanding di dalam pemilu itu memiliki iman tadi. Aku meh nganggo money politics, Gusti Allah ngerti. Aku mau apa berbuat curang, misalnya KPU-nya ya apa PPS-nya atau apa misalnya ini memarkup misalnya, Gusti Allah ngerti. Aku mau apa, aku apa, Gusti Allah ngerti. Kita ngomong ideal ini ya. Kita ngomong ideal, ngomong iman. Ya, termasuk saya sebagai guru gitu, sebagai guru di dinas pendidikan, rono pengawas, rono jadi orang masalah. Karena kita kalau sudah menancap di dalam diri kita, Allah mencipta ini semua, Allah Maha tahu, Allah Maha mengawasi, maka setiap aktivitas kita pun tidak bisa lepas dari pandangan Allah. Dari pandangan Allah. Nah, lalu, tapi kan sudah kadung terbentuk nih Pak. Bawaslu sudah kadung terbentuk lah, terus gimana caranya? Ya berlebih, maksud saya itu ada berlebih berarti. Ya kinerjanya, ya pengawasannya, dan seterusnya, termasuk nanti di bawahnya. Rasa takutnya sudah hilang untuk menegakkan keadilan kan begitu. Rasa takutnya, rasa apa? Karena begini, konsekuensi dari iman itu lalu kemudian dia hanya dibelenggu oleh satu.
Siapa yang membelenggu? Ya itu cuma Allah itu yang membelenggu. Membelenggu maksudnya begini, yang mengikat kita itu cuma satu, Allah. Saya berkawan dengan Mas Tohir, Ketua Bawaslu, Mas Zamroni misalnya. Misalnya saya berkawan lama misalnya gitu. Ya. Yang mengikat saya berkawan dengan beliau-beliau ini ya ikatan karena Allah. Kalau ikatan karena saya mergone Mas Zamroni di Akeh itu ikatan yang sangat rapuh. Nah, aku konjonan karo denen kan melu mulya misalnya rapuh. Sama Mas Tohir misalnya karena duitnya banyak karena apa gitu saya melu mulya. Itu rapuh. Nah, sama sekali lagi ketika kemudian kita memahami bahwa proses itu semua adalah proses yang harus didasari atas keyakinan. Maka saya ulangi lagi tadi kisah di awal saya menyampaikan materi ini. Yo kalau naik kuda kemudian masih terus merespon komentar orang ya nggak akan selesai. Nah, kita kalau nggak punya keimanan seperti itu, udah sama. Kita punya keyakinan, saya yakin ini insya Allah di jalan Allah benar gitu. Ya udah, saya akan lurus tegakkan kebenaran ini karena Allah jalan. Kan kira-kira gitu. Ini belum ngomong resiko, belum ngomong macam-macam ya. Ya, oke. Baik, ini sudah jam 9 lewat 33, sudah lewat berarti ya, udah setengah 10 ya. Apa masih berapa menit lagi? 5 menit lagi ya? Nah, nggak enak saya itu kalau lewat jam setengah 10 misalnya. Lanjut. Jadi ya. Baik. Karena kan setengah jam ya. Baik. Jadi itu konsekuensi. Satu poin ya, satu poin. Ketika kita memiliki satu keyakinan kepada Allah. Ya. Pendengaran Allah tak terbatas. Penglihatan Allah tak terbatas. Ya. Pengetahuan Allah tak terbatas. Pengawasan Allah tak terbatas. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Ya, maka tadi saya ngomong guyon ekstrimnya itu ngomong guyon ekstrim. Pemilu nggak ada Bawaslu jadi orang masalah ya. Kalau masing-masing kontestan itu merasa diawasi oleh Allah. Ada keyakinan oleh Allah. Oke, yang kedua, poin yang kedua, dengan keyakinan ini, ya, lalu kemudian ada konsekuensi logis dari keyakinan itu, maka sesungguhnya kita itu sedang menjalankan apa yang disebut sebagai amal. Maka ada iman, ilmu, amal. Ya kan? Ya, tinggal kemudian kita kategorinya amal apa? Amal yang soleh atau amal yang salah kan gitu kan? Itu. Ya, amal yang soleh atau amal yang salah. Dan saya pastikan kalau kemudian keyakinan, keimanan itu insya Allah lurus, maka akan menjadi amal soleh. Karena akan berkiblat ke situ. Ikhtiar kita, perbuatan kita, pekerjaan kita, itu akan berkiblat ke situ. Kita akan memulainya juga dari situ, mengembalikannya dari situ. Ya. Kita bicara ilmu nanti insya Allah ya. Bicara ilmu. Ini saya lompat ke amal itu dalam rangka untuk menegaskan kembali bahwa keimanan itu berimplikasi terhadap apa yang kita lakukan. Maka tasdikun bil qalbi kan, meyakini kan gitu di dalam hati, dilisankan, diucapkan melalui lisan, lalu kemudian diwujudkan melalui perbuatan. Amal itu. Nah, dengan demikian maka ada aspek terpenting dari amal kita itu akan sampai kepada Allah, akan sampai kepada yang maha benar tadi, akan sampai kepada zat yang menguasai langit bumi ini kalau amal itu kemudian dikembalikan, dimulai dari situ, dikembalikan dari situ. Ini berarti hadis pertama arba'in, innamal a'malu binniyat. Ya. Kita mulainya dari situ. Maka di dalam Islam itu sekurang-kurangnya ada ucapan Bismillahirrahmanirrahim.
kemudian diakhiri dengan alhamdulillahirrabbilalamin, sesungguhnya itu mengikat bismillah dengan atas nama Allah. Cak Nur itu, Nurholis Majid itu sering menerjemahkannya dengan atas nama Allah atau dengan menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah atau dengan atas nama Allah. Dengan atas nama Allah saya jadi guru, dengan atas nama Allah saya jadi Bawaslu. Tidak mungkin dengan atas nama Allah saya jadi penjudi. Jadi bismillah saja itu sudah menjadi tameng. Tidak mungkin bismillahirrahmanirrahim saya jadi koruptor, kan gitu. Bismillahirrahmanirrahim dengan mengatasnamakan Allah saya menjadi pencuri, ini mungkin. Dengan atas nama Allah saya menjadi Bawaslu yang apa mungkin. Ya mudah-mudahan ini apa namanya, kita mulai bisa apa ya tadi, kenapa kemudian kita memulainya dari Allah, mengakhiri dengan Allah, ya. Dan sekurang-kurangnya itu Nabi mengajarkan dengan ucapan bismillah. Ya, lisannya bismillahirrahmanirrahim. Tetapi hatinya tentu kita ya Allah, ya. Aku ngajar berarti bismillah dengan atas nama Allah. Saya mulang, saya ngajar, saya guru soalnya, ya. Saya guru, saya ngajar. Maka kemudian setidak-tidaknya saya sudah insya Allah memilih profesi yang halal, gitu. Profesi yang halal. Tidak mungkin bismillahirrahmanirrahim saya tadi penjudi atau pencuri atau koruptor atau apa. Ya, bismillah aja itu sudah menjadi taman. Lalu tahap berikutnya itu dengan atas nama Allah, aku mulang ya tenanan, kan gitu. Saya ngajar ya sungguhan. Saya jadi apapun profesi itu ya berarti sungguhan atas nama Allah. Diakhiri dengan hamdalah, karena kita tidak ingin ada pujian-pujian yang berlebihan yang nempel pada kita. Kalaupun ada ya sudah, lewat sajalah. Nah, segala puji itu hanya milik Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sementara ini saya juga harus siap-siap ke kampus. Yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan pas tadi ya 30 menit ya, saya tadi lupa mulainya jam berapa ya. Nanti insya Allah kita bisa bersambung ya, karena ini kita baru bicara tentang bagaimana iman dan implikasinya terhadap amal kita, keyakinan itu. Insya Allah nanti mudah-mudahan nanti bisa bersambung. Kalau saya diberi kesempatan nyambung materi ini ya, tentu ya nanti saya nggak cukup waktunya untuk bicara ilmu. Itu saya kira apa yang saya sampaikan ini, kalau ada yang benar pasti dari Allah, kalau ada yang kurang pasti dari kesalahan saya, kekurangan saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan manfaat, utamanya bagi diri saya, untuk reminding, untuk mengingatkan kembali diri saya, dan ya ngecas lah. Karena saya juga lagi belajar, masih belajar, dan mudah-mudahan juga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Kepada Allah jualah kita kembalikan seluruh ikhtiar ini. Mudah-mudahan Allah berkahi, Allah ridhoi. Saya kembalikan ke Mas Thohir. Sahiri, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih aplaus. Terima kasih Pak Dokter yang sangat luar biasa materi yang disampaikan tadi, kita dengarkan bersama. Semoga apa yang disampaikan kita bisa ambil intisarinya untuk kemudian kita bisa aplikasikan dalam kerja-kerja kita untuk memajukan lembaga kita, yaitu Bawaslu Kabupaten Pekalongan, agar ke depan dalam melaksanakan tugas-tugas program-program akan lebih baik lagi dengan didasari iman yang kuat. Maka tadi saya mendengarkan dengan baik sekali, iman yang kuat ini nanti akan berimplikasi pada kerja-kerja kita, insya Allah seperti itu. Sekali lagi terima kasih Pak Dr. Haji Nuridin SAG MPD, dosen FKIP Unisula yang luar biasa. Sekali lagi terima kasih. Kita akhiri ya teman-teman. Ada pesan-pesan lagi mungkin? Cukup. Dari Mas Jamroni.
mau nambah ini Syekh Gus Jam. Ya, terima kasih Pak Dokter Sama-sama atas ya. kesediaannya membersamai Bawaslu Kabupaten Pekalongan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit nggih.